Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 22 Juli adalah Santa Maria Magdalena. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Maria Magdalena berasal dari Magdala, dekat Danau Galilea. Sebagian orang mengenalinya sebagai seorang pendosa besar ketika ia pertama kali berjumpa dengan Yesus. Maria Magdalena seorang yang amat cantik dan ia bangga akan kecantikannya itu. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, Maria merasakan penyesalan yang mendalam atas hidupnya yang jahat. Suatu ketika Yesus diundang ke rumah seorang Farisi bernama Simon untuk suatu perjamuan makan. Ketika sedang makan, terjadilah peristiwa yang oleh kaum Farisi dianggap sangat tidak sopan. Maria Magdalena, seorang wanita yang dianggap seorang pendosa, datang dan menangis di kakinya. Air matanya jatuh berderai di kaki sang guru. Dengan air matanya itu, ia membasuh kaki Yesus, kemudian dengan rambutnya yang panjang serta indah, ia mengeringkannya dan meminyakinya dengan minyak wangi yang mahal harganya. Membasuh kaki dan mengurapinya dengan wewangian adalah cara orang Yahudi saat itu untuk menghormati seorang tamu agung. Simon si tuan rumah pun tidak menghormati Yesus dengan cara seperti itu. Orang-orang merasa heran melihat Yesus membiarkan seorang pendosa seperti Maria menyentuhnya. Yesus tahu apa sebabnya. Ia dapat melihat ke dalam hati Maria. Yesus berkata, "Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih." Kemudian Yesus berkata dengan lembut kepada Maria, "Imanmu telah menyelamatkan kamu. Pergilah dalam damai." Sejak saat itu, Maria meninggalkan rumahnya dan bersama para perempuan kudus lainnya, Maria dengan rendah hati melayani Yesus dan para rasulnya. Ketika Yesus disalibkan, Maria ada di sana di bawah kaki salib. Ia tinggal di sana bersama Santa Perawan Maria dan Santo Yohanes tanpa takut akan keselamatannya sendiri. Satu-satunya hal yang dipikirkannya ialah bahwa Tuhannya sedang amat menderita. Tidaklah heran jika Yesus berkata tentang Maria, "Ia telah banyak berbuat kasih." Setelah tubuh Yesus dibaringkan dalam makam, pagi-pagi benar pada hari Minggu Paskah, Maria pergi untuk membubuhi tubuh Yesus dengan rempah-rempah. Ia sangat terkejut mendapati bahwa makam telah kosong. Karena tidak menemukan tubuhnya yang kudus, Maria mulai menangis. Tiba-tiba ia melihat seorang yang disangkanya seorang tukang kebun. Maria bertanya kepadanya, apakah ia tahu di mana gerangan tubuh Tuhannya yang terkasih diletakkan. Kemudian pria itu berbicara dengan suara yang dikenalnya betul. "Maria." Dialah Yesus, berdiri tepat di hadapannya. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan ia memilih untuk menyatakan dirinya pertama kali kepada Maria Magdalena. Ada beberapa versi berbeda tentang kehidupan Maria Magdalena setelah kebangkitan Yesus. Tradisi gereja Ortodoks menyatakan bahwa ia pergi ke Efesus dengan Santa Perawan Maria dan tinggal di sana sepanjang sisa hidupnya. Reliknya dipindahkan ke Konstantinopel pada tahun 886 dan disemayamkan di sana. Tradisi Prancis mengatakan bahwa Maria, Lazarus, dan beberapa sahabat Yesus datang ke Marseilles, Prancis, menginjil dan mengkristenkan seluruh wilayah Provence, dan kemudian menyepi dan hidup sebagai pertapa sampai saat kematiannya di La Sainte-Baume.